Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk materi kali ini yaitu di perkuliahan Dasar-Dasar Kimia Hayati atau DDKH. Pertemuan ketiga ini saya akan membahas fokusnya mengenai siklus sel. Oke, jadi itulah yang akan saya review secara singkat di video materi kali ini. Next. Seperti biasa, sebelum kita mulai materinya, mari kita nonton dulu saja video mengenai cell cycles atau siklus sel, di mana sumbernya dari GCSE YouTube channel. Oke, mari kita tonton saja dulu. In this video, we're going to take a look at how cells divide, and in particular at the role of chromosomes. All multicellular eukaryotic organisms, whether they're humans, plants, or walruses, require a continuous supply of new cells, which can be used for growth, development, and repair. This is particularly true for young organisms who need to grow in size. But it's also true for older organisms who must constantly replace lost cells. For instance, the skin cells, which continuously fall off our bodies. The process through which these cells are generated is known as the cell cycle, and it can be thought of as the life cycle of the cell, from the time it was made to the time it divides into two new cells. Within this cell cycle, there are three main stages you need to be aware of: growth, DNA replication and mitosis, and division, also known as cytokinesis. In the first step, the cell grows in size, and at the same time increases the number of subcellular structures it contains, such as mitochondria and ribosomes. Next, the DNA is duplicated, so that the two new cells will each have a full set of DNA. In order to understand the next stage, it's worth taking a closer look at the form that DNA takes within a cell. Usually, when a cell is not dividing and is just going about its normal functions, the DNA is spread out in long strings. However, once the cell starts to prepare for division, its DNA condenses into chromosomes, which are basically coiled up packets of DNA. The DNA of each chromosome contains a large number of genes, and these control the development of different characteristics, such as eye color. Eukaryotic cells, such as animals, have two copies of each chromosome, which we call a pair. One of these copies is from their mother, and the other copy is from their father. Humans have 23 pairs of chromosomes, so in total, they have 46 chromosomes. Other species, though, have different numbers of chromosomes, and this is one of the reasons that animals of different species can't reproduce to have fertile offspring. As the cell continues to prepare for division, it duplicates each of the 46 chromosomes, but the duplicate stays attached to the original chromosome that it was copied from, so that together they form an X shape. Notice that each chromosome is coloured half green. This is to highlight the fact that the right half of each chromosome is a duplicate of the left half that we started with. You might sometimes hear each half referred to as an arm. The result is that the DNA on the right arm of each X-shaped chromosome is the same as the DNA on the left arm of that chromosome. Once the cell is ready to divide, all 46 of the cell's chromosomes line up along the center of the cell. At this point, fibers from either side of the cell attach to their respective half of each chromosome. These are called cell fibers, and they pull the arms of the chromosomes to opposite sides of the cell. We call these two sides poles. As you can see, this breaks the chromosomes in half into two separate arms. This happens to all 46 of the chromosomes, even though we've only demonstrated it with 4 here.
Now that all of the genetic material has been divided among the two sides of the cell, the third and final stage takes place, which is division, or more properly called cytokinesis. For this stage, the cell membrane and cytoplasm pull apart, forming two daughter cells. Notice that half of the chromosomes have ended up in the left-hand cell, and the other half in the right-hand one. Therefore, each cell has the same DNA, and the two cells are identical to each other, and to the parent cell we started off with. These resulting daughter cells can then contribute to growth, development, or repair, and undergo the cell cycle all over again. And that's it for now. If you enjoyed it, then please give us a like and subscribe, and we'll see you next time. Oke, cukup jelas ya videonya. Tapi untuk yang di materi di video yang akan saya jelaskan ini, saya tidak akan terlalu jauh sampai ke kromosom, saya fokus ke siklus selnya saja. Oke, kita mulai saja, yaitu pertama tentang siklus sel. Jadi seperti bisa dilihat, kita fokus ke replikasi DNA di sini ya. Jadi siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar yang berupa duplikasi akurat atau ya replikasi tadi dari sejumlah besar DNA di dalam kromosom. Oke, barulah dari situ kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut sehingga terjadi dua sel baru yang identik. Itu kira-kira yang namanya siklus sel atau yang terjadi di dalam sel, itu terjadi replikasi DNA secara akurat yang kemudian terbentuk dua sel baru yang identik. Itu kira-kira ya. Next, untuk berikutnya adalah proliferasi. Jadi, dalam siklus sel, yang paling utama adalah terjadi replikasi DNA, lalu terjadi mitosis atau pembelahan sel, hingga akhirnya terbentuk dua diploid sel atau dua sel yang sama persis. Siklus sel ini berlangsung secara kontinu dan berulang atau siklik ya. Siklik ya, berulang kali sehingga dan disebut proses ini proliferasi. Yaitu mulai dari proses replikasi DNA, mitosis sampai terbentuknya dua diploid sel itu adalah proliferasi. Proliferasi ini berlangsung dengan teratur dari satu fase siklus sel menuju fase berikutnya. Intinya dari awal sampai akhir itu namanya adalah proliferasi. Oke? Next adalah, ini adalah fase dalam siklus sel. Saya bagi menjadi 3 slide ya karena panjang. Intinya dalam siklus sel, terutama di sel pertama di prokaryotik dulu ya, siklus sel itu terjadi melalui suatu proses yang disebut pembelahan biner. Jadi langsung membelah aja gitu. Tapi kalau di sel eukaryotik, yaitu seperti misalnya di sel hewan dan juga manusia, siklus sel itu terbagi-bagi lagi menjadi dua fase yang fungsional. Ada fase S, ada fase M, dan juga fase persiapan, ada G1 dan fase G2. Oke, ini kira-kira gambarannya yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Fase M adalah fase mitosis, fase G tambah S tambah G2 adalah fase interfase gitu. Oke. Next adalah, jadi seperti ini. Fase-fase dalam siklus sel. Jadi kalau secara utamanya itu ada dua, yaitu fase interfase dan juga fase mitosis. Interfase yang paling banyak ya, mitosis yang paling utamanya yang cuma sebentar. Interfase ini ada 3 fase utama. Fase G1, fase S atau sintesis DNA, dan fase G2. Barulah masuk ke fase mitosis, yaitu terjadi mitosis dan cytokinesis atau sitokinesis atau pembelahan sel yang tadi ada di video ya. Oke. Penjelasannya seperti ini, bisa dilihat di tabel bahwa di interfase ada 3 fase yaitu G1, S, dan G2. Di G1 itu terjadi duplikasi organela dan juga komponen sitosolik dimulai dari replikasi sentrosom. Ini fase awalnya, fase permulaannya. Baru ada fase S atau replikasi DNA. Ini terjadi di fase S di sini ya. Baru setelah fase S, lanjut ke fase G2. Di sini terjadi sintesis enzim dan protein, replikasi kromosom komplit, dan fase persiapan sebelum fase mitosis. Oke. Jadi fase interfase ada 3 dan ini merupakan fase persiapan sebelum dimulai fase utamanya, yaitu fase mitosis atau pembelahan sel. Di mana di fase M ini terjadi pergerakan kromosom
dari tengah ke tepi. Kemudian terjadi sitokinesis, menjadi dua sel identik yang bisa dilihat gambarannya di video yang di awal tadi ya, sitokinesisnya ini. Ada juga fase resting state atau fase istirahatnya, itu fase G0, di mana suatu ada aktivitas sel, tapi bukan aktivitas pembelahan. Jadi ini terjadi setelah fase M, maka sel itu masuk ke fase G1 persiapan persiapan siklus sel lagi atau keluar dari siklus G0. Tergantung dari sinyal-sinyal pertumbuhan dan kondisi lingkungan. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Sel tersebut dapat masuk ke G1 apabila ada stimulus, dengan syarat sel tersebut tuh belum berdiferensiasi. Sel yang sudah berdiferensiasi secara permanen itu ada di fase G0 dan tidak mempunyai kemampuan untuk membelah. Jadi fase G0 adalah fase istirahatnya. Setelah fase M, dia akan masuk ke G0, baru pada saat diperlukan dia akan memulai lagi ke fase G1. Kira-kira seperti itu untuk fase-fase dalam siklus sel. Nah, dalam pembelahan atau mitosis itu ada dua jenis ya yang utama, ada mitosis, ada meiosis. Kalau mitosis itu adalah pembelahan sel di mana terjadi pada jaringan somatik replikasi DNA ini dan satu sel itu membelah menjadi dua sel yang sama persis, seperti yang sudah dijelaskan di video dan juga penjelasan saya sebelumnya. Nah, yang beda adalah meiosis. Kalau di meiosis itu pembelahan selnya ada dua tahap pembelahan. Hasil akhirnya adalah 4 sel anakan ini, di mana pada setiap sel yang membelah dan mempunyai kromosom haploid atau N. Prosesnya untuk meiosis ini adalah proses pembelahan dua tahap ya, yaitu pada fase diploidnya menghasilkan 2 daughter cell atau 2 sel anak, lalu ada fase pembelahan kembali pada fase haploid. Pada keadaan haploid tersebut, sel hanya mengandung setengah dari bahan genetiknya dari sel induknya. Itu kira-kira bedanya mitosis dan meiosis, terutama hasil akhirnya ya. Mitosis hanya menghasilkan 2 daughter cell atau 2 sel anak yang sama persis. Kalau meiosis hasil akhirnya adalah 4 sel anak yang hanya mengandung setengah bahan genetik dari sel induknya. Itu kira-kira perbedaannya utamanya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.